Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Belitung Selatan 7, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Belitung Selatan 7. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk memenuhi dari tugas pendidikan guru penggerak angkatan 11 bersama saya Kana Nopianti CGP dari SDN Belitung Selatan 7. Nah, Bapak Ibu, untuk sebelum kita memaparkan materi ini, marilah kita bersama-sama untuk membacakan basmalah. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah siang, saya ingin mendengar semangat dari Bapak Ibu dulu. Kalau saya menyebutkan siapa kita, Bapak Ibu menyebutkan SDN Belitung Selatan 7 berseri, berkarakter, sehat, rapi, indah, mantap. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya. Siapa kita? SDN Belitung Selatan 7 berseri, berkarakter, sehat, rapi, indah, mantap. Ini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi budaya positif. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang dipikiran Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif? Apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya, Bapak Ibu? Saya Ibu, iya. Kira-kira budaya positif itu apa ya, Ibu Ida? Menaati peraturan. Iya, betul. Ada yang mau menanggapi lagi? Bapak, silakan Bapak Ibu. Budaya positif salah satunya jujur, Bu. Iya, jujur. Terima kasih, betul sekali Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin menanggapi? Ibu Wardah, silakan Ibu Wardah. Budaya positif salah satunya adalah datang tepat waktu. Iya, betul sekali jawaban Bapak Ibu. Betul semuanya, tepat sekali. Apakah budaya positif ini Bapak Ibu sangat penting untuk kita terapkan di sekolah kita? Penting. Iya, sangat penting sekali ya Bapak Ibu. Karena dengan kita memahami budaya positif, kita mengerti tentang budaya positif, kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri kita. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dalam diri kita. Terutama kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid didik kita ya Bapak Ibu, agar nantinya murid peserta didik kita itu memiliki motivasi intrinsik, supaya mereka memiliki sikap bertanggung jawab, memiliki akhlak yang mulia dan berbudi pekerti yang luhur, sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Oke, selanjutnya Bapak Ibu adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, kita di sini saya akan memaparkan konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini nanti akan kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, masih tetap semangat Bapak Ibu? Semangat.
kasih. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu pasti sudah mendengar, sudah pernah mendengar, dan juga pasti sudah melakukan yang namanya pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekarang menerapkan pembelajaran yang mana Bapak Ibu? Apakah pembelajaran berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada murid? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Pembelajaran berpusat pada guru itu seperti apa? Pembelajaran berpusat pada murid itu seperti apa? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Kira-kira seperti apa Bapak Ibu pembelajaran yang berpusat pada guru itu? Kalau guru itu, pembelajaran berpusat pada guru itu biasanya guru itu yang aktif ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan murid kurang aktif. Nah, biasanya guru lebih menggunakan metode ceramah saja. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan metode pembelajaran berpusat pada murid, kira-kira siapa yang aktif Bapak Ibu? Murid, betul sekali. Pembelajaran berpusat pada murid itu murid yang lebih aktif ya Bapak Ibu. Murid berkolaborasi dengan gurunya untuk menjawab pertanyaan. Murid aktif dalam berdiskusi. Yaitu Bapak Ibu tadi yang pembelajaran berpusat pada murid dan berpusat pada guru. Bapak Ibu pasti semuanya di sini ya sudah menggunakan pembelajaran berpusat pada murid, pastinya ya. Iya. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini biasanya mencakup tentang nilai-nilai menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong itu yang dimaksud di dalam sini adalah bukannya kita bergotong royong membersihkan lingkungan, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi bergotong royong di sini adalah untuk berkolaborasi dengan murid, seperti bekerja sama antara murid dengan murid, guru dengan guru. Ya, seperti itu. Juga bekerja sama dengan guru dengan murid, betul sekali Bu Ida. Nah, selanjutnya adalah yang keempat adalah kreatif. Nah, di kreatif di sini anak diminta agar berpikir kreatif, memberikan ide-ide kreatifnya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Nah, anak-anak diminta di profil pelajar Pancasila ini memiliki nalar yang kritis. Dan juga yang terakhir adalah mandiri. Nah, Bapak Ibu, jadi di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini diharapkan bisa diterapkan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Karena ini termasuk adalah sikap-sikap nilai-nilai kebajikan yang baik ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita selama ini berpandangan ya Bapak Ibu bahwa kita bisa mengontrol murid. Contohnya seperti ini. Ada anak yang melakukan perbuatan tidak baik. Lalu kita meminta kepada murid untuk memperbaiki sikapnya. Dan akhirnya dia menuruti. Tapi apakah itu dianggap bahwa kita sudah mengontrol murid? Tidak ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kembali lagi ke motivasi intrinsik, motivasi pada diri anak murid itu. Selama motivasi intrinsik itu tidak ada di dalam diri murid, pada saat kita sebagai guru tidak ada,
murid itu pasti akan kembali lagi untuk melakukan hal yang salah. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Sewaktu-waktu pada saat kita tidak ada, kita tidak memantau, anak itu akan kembali lagi melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, itu sama saja Bapak Ibu ya. Kembali ke seperti yang nomor 1. Kalau tidak ada motivasi intrinsik yang ada pada diri anak, sama juga tidak bisa kita penguatan positif itu tidak efektif dan bermanfaat. Nah, selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, maksudnya di sini adalah Bapak Ibu, kita mengkritik anak, kita membuat anak merasa bersalah akibat karena dia melakukan perbuatan yang tidak baik, itu kita anggap bahwa bisa menguatkan karakter anak. Padahal itu hanya ilusi belaka Bapak Ibu. Selagi tidak ada motivasi intrinsik yang ada pada dirinya, anak itu tidak akan berubah sesuai kesadarannya, sesuai keinginannya. Kembali lagi yang nomor 4, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, selama ini kita sebagai guru beranggapan bahwa kita bisa memaksa murid kita ya Bapak Ibu. Sebenarnya itu hanya ilusi belaka. Nah, jadi dari kesemua ini Bapak Ibu, itu hanyalah sebagai miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang namanya teori stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, teori stimulus respon mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Tentu yang lebih tepat adalah teori kontrol ya Bapak Ibu. Karena kembali lagi, kita di dalam satu kelas itu Bapak Ibu ya, pasti anak-anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tidak sama ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kebutuhan anak itu. Selanjutnya yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kembali lagi yang ke nomor 1 ya Bapak Ibu, karena kebutuhan anak itu berbeda, pastinya gambarannya juga berbeda. Selanjutnya yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya seperti ini, maksudnya di sini adalah Bapak Ibu, kita itu seharusnya memahami pandangan orang lain, bukannya orang lain yang kita rubah supaya sepandangan dengan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada anak kita yang melakukan kesalahan, berbuat yang tidak baik, itu jangan kita langsung mencap bahwa anak itu salah, bahwa anak itu tidak baik. Tapi harus kita tanyakan dulu, kenapa anak itu melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena apa yang dia lakukan itu pasti memiliki tujuan ya Bapak Ibu ya. Punya alasan kenapa dia melakukan itu. Siapa tahu ada kebutuhan dasarnya. Salah satu kebutuhan dasar anak itu tidak terpenuhi, makanya dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi menurut teori kontrol Bapak Ibu, kita jangan langsung mencap anak itu tidak baik ya Bapak Ibu ya. Kita harus tanyakan dulu kepada anak, kenapa kamu melakukan perbuatan seperti itu. Kita tanyakan dulu alasannya.
Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, setiap orang itu tidak bisa ya Bapak Ibu mengontrol orang lain, tapi orang itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama seperti yang di atas ya Bapak Ibu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi dimaksud teori kontrol di sini kolaborasi itu Bapak Ibu, kita kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita tanya dulu Bapak Ibu, kita bekerja sama dengan murid, kita berkolaborasi bersama murid dengan komunikasi yang efektif. Kita tanyakan baik-baik kenapa anak itu melakukan hal yang tidak baik. Jangan langsung kita membujuk, lalu kita memaksa, jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kita melakukan komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik-baik. Kita tanya anak itu baik-baik, kenapa melakukan hal itu. Nah, selanjutnya, model berpikir menang. Nah, teori stimulus respon itu berpikirnya menang kalah Bapak Ibu. Sedangkan teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang. Nah, lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Di sini kembali lagi kita tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, selanjutnya lagi di sini ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada contoh nilai-nilai kebajikan dari organisasi atau institusi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah organisasi Profil Pelajar Pancasila. Memiliki disiplin positif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, itu nilai-nilai kebajikan dari organisasi Profil Pelajar Pancasila. Selanjutnya, nilai kebajikan organisasi IBO, Primary Year Program, memiliki nilai-nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, yang terakhir adalah 9 pilar karakter. Memiliki nilai-nilai kebajikan, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah,
diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ibu kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu nanti akan kita ambil untuk membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu nanti akan kita ambil dari nilai-nilai kebajikan. Nantinya akan kita bahas ke tahap ke slide berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam kebutuhan dasar manusia ini, apabila salah satunya saja tidak terpenuhi, kita akan bersikap yang tidak sesuai dengan kebaikan Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, Bapak Ibu pasti pernah ya di dalam kelas itu menemukan murid yang pada saat pembelajaran dia lemas, dia nyender, dia tidur-tiduran. Pasti pernah ya menemukan seperti itu Bapak Ibu? Iya, pasti pernah. Nah, itu Bapak Ibu, kalau menemukan muridnya seperti itu jangan langsung kita marahi Bapak Ibu ya. Jangan langsung kita hukum, tapi kita tanyakan dulu, kenapa dia jadi lemas? Kenapa dia jadi mengantuk? Siapa tahu salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contohnya, pagi-pagi belum sarapan, atau anak itu kesehatannya kurang sehat. Nah, jadi jangan langsung kita marahi, tapi kita tanyakan dulu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, Bapak Ibu pasti juga pernah menemukan murid itu pada saat di dalam kelompok ada yang tidak aktif, ada yang tidak mau bekerja sama. Pasti ada menemukan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ada. Saya juga pernah menemukan Bapak Ibu. Nah, itu anak itu Bapak Ibu jangan langsung kita marahi, tapi kita tanyakan kenapa dia tidak mau bekerja sama. Siapa tahu kebutuhan dasarnya tentang kasih sayang dan rasa diterima itu belum terpenuhi di dalam kelompok. Siapa tahu temannya di kelompok tidak mau menerima, tidak mau berkawan. Nah, itu yang menyebabkan anak jadi tidak mau bekerja sama, tidak aktif di dalam kelompok. Nah, betul seperti kata Ibu Eva. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar tentang penguasaan. Meliputi adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini juga Bapak Ibu pasti pernah menemukan ada anak yang apa-apa harus saya, ya apa-apa harus dia tuh yang maju, ya enggak? Nah, pasti ada menemukan seperti itu. Nah, itu anak itu Bapak Ibu salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi karena dia ingin menjadi seorang pemimpin, karena dia ingin merasa diakui, makanya dia mencari harus selalu dia. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau menemukan anak yang seperti itu, jangan kita marahi Bapak Ibu, jadikan dia sesuatu yang dia inginkan supaya kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ya, selanjutnya adalah kebutuhan dasar tentang kebebasan.
Meliputi adalah mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, di sini maksudnya kebutuhan dasar kebebasan itu adalah ada anak-anak nih Bapak Ibu, tentang Bapak Ibu pasti tahu tentang gaya belajar. Ada dia menginginkan gaya belajarnya, ada gaya belajar auditori, ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik. Nah, pada saat anak itu memiliki gaya belajar kinestetik, apakah kita bisa menyuruh dia diam? Tidak bisa. Anak itu pasti akan bergerak ke sana kemari. Kalau kita menyuruh anak itu untuk diam, dia merasa kebebasannya itu direnggut, kebebasannya itu dibatasi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru di dalam kelas itu harus memiliki pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang bermacam-macam, yang agar membuat anak itu merasa senang, merasa kebebasannya tidak dibatasi, kebebasannya itu terpenuhi. Jadi di dalam kelas kita menggunakan metode yang bermacam-macam ya Bapak Ibu, karena anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar yang terakhir adalah kebutuhan dasar tentang kesenangan. Meliputi bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, Bapak Ibu, di dalam kelas kalau kita belajar, kalau kita di dalam kelas itu melakukan pembelajaran, jangan serius-serius amat ya Bapak Ibu. Biasakan kita ajak anak itu untuk bernyanyi, untuk belajar, bermain, belajar sambil bermain. Nah, jadi anak itu merasa senang. Dengan dia senang, dia merasa kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jadi kalau ada anak yang tertawa, jangan dimarahin ya Bapak Ibu. Siapa tahu dengan dia tertawa itu ada alasannya dia tertawa. Jadi biarkan dia tertawa dulu agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ya, lanjut Bapak Ibu, yang slide berikutnya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di antara motivasi perilaku manusia itu Bapak Ibu, yang nomor 1 dan nomor 2 itu adalah motivasi eksternal Bapak Ibu. Karena motivasinya itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dan juga ingin mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Nah, sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini adalah motivasi intrinsik atau motivasi di dalam diri mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, motivasi yang baik itu adalah yang nomor 3 ya Bapak Ibu, motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri. Nah, kita juga Bapak Ibu ya harus memiliki motivasi intrinsik juga. Bukan cuma murid kita, tapi kita juga harus memiliki motivasi intrinsik. Contohnya Bapak Ibu, pada saat peraturan di sekolah itu mengharuskan guru untuk datang tepat waktu. Kalau kita memiliki motivasi intrinsik, tanpa ada pengawasan dari kepala sekolah, kita akan datang tepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu, karena memiliki kesadaran sendiri. Tapi kalau motivasi eksternal itu kalau ada kepala sekolah saja datangnya tepat waktu. Tapi kalau tidak ada kepala sekolah, dia tidak akan datang tepat waktu. Atau dia datang tepat waktu karena takut nanti akan dihukum atau ingin mendapatkan imbalan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ke slide berikutnya.
Nah, ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Nah, hukuman itu Bapak Ibu sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Selanjutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan murid tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, hukuman bisa berupa fisik dan psikis. Nah, maksudnya seperti apa itu Bapak Ibu? Maksudnya adalah hukuman itu Bapak Ibu, ada nih anak yang terlambat datang ke sekolah, lalu anak itu langsung disuruh lari ke lapangan 2 kali putaran. Nah, itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu, karena anak tidak tahu kalau dia datang terlambat, dia akan dihukum lari ke lapangan 2 putaran. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan, murid tidak dilibatkan, dan sifatnya satu arah. Selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, jadi kalau konsekuensi itu Bapak Ibu, murid itu sudah tahu kalau dia datang terlambat, dia akan disuruh lari 2 putaran, misalnya seperti itu. Jadi murid itu sudah tahu kesepakatannya, dan guru itu selalu memonitor murid. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di dalam restitusi ini Bapak Ibu, murid itu dia berkolaborasi dengan guru untuk mencari solusi dari kesalahan yang dia buat. Dan di restitusi ini juga murid itu diajarkan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini ada contoh kasus ya Bapak Ibu, siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Menurut Bapak Ibu nyambung tidak itu? Anak tidak mengerjakan PR, lalu disuruh hormat bendera selama 10 menit. Nyambung tidak itu Bapak Ibu? Tidak nyambung. Nah, hukuman itu seperti itu ya Bapak Ibu, tidak nyambung dengan perbuatan yang dia buat. Nah, selanjutnya guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, siswa sering tidak mengerjakan PR, guru akan memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, jadi dalam konsekuensi, siswa itu sudah mengetahui, siswa itu sudah menyepakati kalau dia tidak mengerjakan PR, dia sudah tahu akibatnya, dia sudah tahu konsekuensinya. Dia akan disuruh mengerjakan PR pada saat istirahat. Seperti itu Bapak Ibu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Selanjutnya restitusi. Kalau restitusi itu ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR, guru akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di restitusi ini sangat bagus ya Bapak Ibu, karena untuk menangani siswa yang tidak mengerjakan PR, guru itu melakukan komunikasi efektif dulu. Dia menanyakan dulu, guru itu menanyakan dulu, kenapa anak itu tidak mengerjakan PR-nya. Ditanyakan dulu, terus ditanyakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Jadi anak itu bisa mengutarakan, bisa jujur, dan bisa menyelesaikan masalahnya, mencari solusi masalahnya sendiri. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, di sini ada pernyataan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu silahkan dijawab ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan
basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk konsekuensi kah? Hukuman Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu? Hukuman, betul sekali. Kita lihat Bapak Ibu. Iya betul sekali. Itu termasuk pernyataan hukuman ya Bapak Ibu. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk apa itu Bapak Ibu? Iya, tepat sekali Bapak Ibu. Konsekuensi. Karena nyambung Bapak Ibu lah, nyambung. Nah, selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Termasuk apa itu Bapak Ibu? Hukuman, betul sekali. Itu termasuk hukuman. Anak tidak menggunakan masker disuruh push up, tidak nyambung itu Bapak Ibu ya. Nah, itu termasuk hukuman. Selanjutnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena tidak nyambung ya Bapak Ibu. Anak terlambat disuruh menulis. Nah, itu termasuk hukuman. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Iya betul sekali Bapak Ibu, tepat sekali. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, betul sekali. Bertelanjang kaki dia karena tidak menggunakan sepatu hitam. Iya, betul, tepat sekali Bapak Ibu. Ini adalah termasuk hukum. Bapak Ibu pasti mikir nih, pernah melakukannya atau tidak? Sama saya juga, Bapak Ibu pernah seperti itu. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Termasuk apa Bapak Ibu? Kita lihat jawabannya. Iya betul, tepat sekali. Termasuk konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita lihat. Iya betul, konsekuensi. Kenapa ini disuruh lari adalah konsekuensi? Karena di pelajaran PJOK anak-anak yang datang lebih dulu dia sudah melakukan pemanasan, sedangkan yang terlambat belum menggunakan pemanasan. Jadi itu termasuk konsekuensi. Kita lanjut Bapak Ibu. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Iya tepat sekali. Yang terakhir, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Termasuk apa Bapak Ibu? Duduk di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena telah menciderai temannya pada saat bermain di lapangan. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Kita coba lihat. Konsekuensi Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Bapak Ibu semuanya di sini sudah pintar-pintar, sudah paham tentang hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu sebagai guru harus mengetahui 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi ini Bapak Ibu, diharapkan seorang guru itu memiliki posisi kontrol sebagai manajer ya Bapak Ibu. Karena posisi kontrol sebagai manajer itu sangat baik untuk kita. Itu akan menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak murid didik kita. Anak akan memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki akhlak yang mulia. Selanjutnya, nah
Nah, kenapa seorang guru harus memiliki posisi manajer? Karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, jadi posisi kontrol sebagai manajer ini guru bisa menjadi teman, guru bisa menjadi pemantau dari posisi manajer ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini banyak sekali ya Bapak Ibu kita temukan. Kalau posisi guru sebagai penghukum, anak itu pasti langsung dihukum hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, guru itu akan mengatakan, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan itu. Nah, maksudnya di situ ada kata-kata mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu membuat anak murid menjadi merasa bersalah. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Guru akan mengatakan, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu melakukan salah. Nah, biasanya posisi kontrol sebagai teman ini Bapak Ibu, guru itu sambil tertawa. Guru itu sambil enjoy mengatakannya. Nah, selanjutnya posisi guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, itu posisi guru sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Ada konsekuensinya. Anak sudah mengetahui, menyepakati kalau dia tidak menggunakan atribut lengkap, dia akan disuruh membeli atribut ke koperasi. Ada kata konsekuensinya Bapak Ibu kalau pemantau itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling bagus ya Bapak Ibu. Kata-kata yang akan dikatakan oleh guru dalam posisi manajer adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di posisi manajer itu anak-anak diminta memperbaiki kesalahannya dengan menanyakan kesalahan apa yang telah dia perbuat, kesepakatan apa yang telah dia langgar. Nah, Bapak Ibu, karena azan kita stop dulu. Ya, oke Bapak Ibu, karena tadi ada azan kita berhenti dulu sebentar. Selanjutnya kita akan lanjut. Gimana Bapak Ibu, apakah masih semangat? Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini ada posisi kontrol apakah aku. Nah, tadi Bapak Ibu ada posisi kontrolnya 5. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai pemantau. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku dari pernyataan ini? Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ada kata kecewa. Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Tadi ada posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai manajer. Kalau ada kata-kata kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira posisi kontrol apa itu? Kalau
pemantau itu ada kata-kata konsekuensinya Bapak Ibu. Kira-kira kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau merasa bersalah ada kata-kata saya kecewa. Ini adalah penghukum, betul sekali. Nah, penghukum itu Bapak Ibu ada yang fisik, ada yang psikis. Nah, kalau psikis itu dengan kata-kata kita ya Bapak Ibu, penghukum itu. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau kita berbicara dengan anak. Ada juga anak kita yang memiliki perasaan halus ya Bapak Ibu. Kalau kita mengucapkan bahasa yang seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya, dia itu akan merasa sakit hati. Nah itu ya Bapak Ibu, itu sama saja dengan posisi guru sebagai penghukum. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah posisi kontrol apa? Iya betul sekali, posisi kontrol manajer, karena anak diminta untuk mencari solusinya. Ya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak. Kira-kira posisi kontrol apa? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Iya betul sekali, posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu ada konsekuensi. Berarti posisi kontrol gurunya sebagai apa ini Bapak Ibu? Ada konsekuensinya. Pemantau Bapak Ibu, pemantau itu ada konsekuensinya. Nah, ini tadi Bapak Ibu tentang pernyataan-pernyataan tentang 5 posisi kontrol. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi? Makanya itu Bapak Ibu, kalau keyakinan itu dulunya bahasanya adalah kesepakatan kelas. Sekarang diganti dengan keyakinan kelas. Nah jadi menurut Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Mengapa bukan peraturan? Ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan atau kesepakatan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena kalau kesepakatan itu diambil oleh seluruh siswa. Iya betul Bapak Ibu, betul sekali Ibu Yamini. Kalau keyakinan dan kesepakatan kelas itu diambil bersama-sama siswa. Siswa membuat keyakinan kelasnya di dalam kelas. Kalau sedangkan peraturan kelas itu gurunya saja yang membuat peraturannya. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang disepakati oleh siswa dan guru di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Nah itu bedanya Bapak Ibu ya, antara keyakinan dengan peraturan kelas. Kita lanjut. Sekarang cara pembentukan keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Pernyataan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi sudah kita bahas ya di slide yang sebelumnya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu seperti nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kreatif, mandiri, bernalar kritis, dan inovatif ya. Nah itu pembentukan keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan itu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya seperti apa? Dibuat dalam pernyataan positif. Nah itu contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan pernyataan negatif ya Bapak Ibu, karena ada kata dilarang atau ada kata tidak boleh, itu pernyataan negatif. Nah kalau kesepakatan kelas itu pernyataannya harus positif ya Bapak Ibu. Jadi kalimatnya harus kita rubah. Jadi kalimat
positif. Iya betul sekali. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu. Yang keempat adalah sedikit saja agar mudah diingat. Jadi membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu jangan banyak-banyak. Nanti anak-anak tidak ingat keyakinan kelas apa yang mereka buat. Nah selanjutnya yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi di dalam kelas itu Bapak Ibu ya, membuat keyakinan kelas itu kita harus melibatkan anak murid kita agar mereka bisa melakukan dan mengingat keyakinan kelas dia itu. Jadi nanti kalau dia melakukan pelanggaran, kita sebagai posisi manajer menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Seperti itu. Selanjutnya, nah yang ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di dalam tahapan segitiga restitusi itu Bapak Ibu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini Bapak Ibu posisi kita menjadi seorang manajer. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kata-katanya yang akan dialognya yang akan kita katakan pada murid kita yang melakukan kesalahan itu seperti ini ya Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau juga ibu bapak juga pernah melakukan itu, atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan juga bisa kamu berhak merasa seperti itu. Nah, ini dalam tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, dalam validasi tindakan yang salah, dialog antara guru dan siswa itu bisa seperti ini ya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, jadi Bapak Ibu dalam segitiga restitusi itu kita bukan posisinya sebagai penghukum, bukan posisinya sebagai pemantau, bukan posisinya sebagai teman, tapi posisi kita sebagai manajer agar membuat anak bisa bertanggung jawab dan membuat solusinya sendiri. Selanjutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dialog yang kita tanyakan antara murid dan guru itu adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di dalam keyakinan kelas itu Bapak Ibu kita tanyakan, bisa juga kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nah, dia akan nanti murid akan berkata jujur keyakinan yang sudah ia langgar. Dia mengetahui keyakinan yang sudah ia langgar, dan dia murid akan berusaha untuk
menyelesaikan masalahnya, mencari solusinya dengan dibantu oleh guru. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu tentang video penerapan segitiga restitusi. Nah di sini saya sudah menerapkan video penerapan tentang segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu. Di sini ada murid yang jarang turun ke sekolah. Nah dia di sini saya menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Suaranya kurang nyaring nih Bapak Ibu. Ibu sebagai matematika Reja, murid aku ini sering datang ke sekolah. Apa ada yang ibu Reja ceritakan pada ibu? Kapan ibu Reja ceritakan kenapa Reja sering datang ke sekolah? Nanti kebangun. Kenapa Reja tidak kebangun? Saya sering ada lagi yang Reja ceritakan.
posisi saya sebagai manajer. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Video yang terakhir ya Bapak Ibu. Video yang terakhir. Itu 1 jam ya. Udah 1 jam. Perhatikan dulu. Iya betul. Menurut Bella saling